Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang gadis muda bernama Sinta. Usianya baru menginjak 20 tahun. Tetapi impian dan harapannya sudah jauh melampaui usianya. Sinta berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang penjahit. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Sinta selalu berusaha untuk melihat sisi positif dari setiap keadaan. Dia memiliki senyum yang cerah dan semangat yang tak pernah padam, yang membuatnya disukai oleh banyak orang di sekitarnya. Suatu hari, saat Sinta sedang membantu ibunya di pasar, dia mendengar kabar bahwa ada sebuah acara pernikahan yang akan diadakan di desa sebelah. Acara tersebut diadakan oleh keluarga kaya yang terkenal di daerah itu. Sinta merasa tertarik dan ingin melihat bagaimana kehidupan orang-orang kaya. Dia membayangkan gaun-gaun indah dan suasana meriah yang pasti akan ada di sana. Ketika hari pernikahan tiba, Sinta mengenakan gaun sederhana yang dipinjam dari ibunya. Meskipun tidak semewah gaun pengantin, Sinta tetap terlihat cantik dengan senyumnya yang menawan. Dia pergi ke acara tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Di sana, dia melihat banyak orang berkumpul, tertawa, dan merayakan cinta. Suasana penuh keceriaan membuat hatinya bergetar. Di tengah keramaian, Sinta melihat seorang pria tua yang menarik perhatian. Pria itu adalah Pak Wiryo, seorang duda berusia 60 tahun yang kaya raya. Dia dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki banyak bisnis di kota. Meskipun usianya sudah senja, Pak Wiryo memiliki harisma yang membuatnya terlihat lebih muda. Dia mengenakan jas mahal dan memiliki senyum yang hangat. Sinta merasa terpesona oleh sosoknya, meskipun dia tahu bahwa perbedaan usia di antara mereka sangat mencolok. Saat Sinta berdiri di sudut ruangan, Pak Wiryo mendekatinya. "Selamat datang di pernikahan ini, Nona. Nama saya Wiryo," katanya dengan suara lembut. Sinta merasa gugup, tetapi dia berusaha untuk tersenyum. "Saya Sinta," jawabnya pelan. Mereka mulai berbincang, dan Sinta merasa nyaman berbicara dengan Pak Wiryo. Dia terkesan dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang dimiliki pria itu. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin akrab. Pak Wiryo mengajukan banyak pertanyaan tentang kehidupan Sinta, dan Sinta pun menceritakan tentang keluarganya dan impian-impian yang ingin dicapainya. Sinta merasa seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang ayah, seseorang yang memahami dan mendukungnya. Dalam hati, Sinta merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang sedang terjalin. Setelah acara pernikahan selesai, Pak Wiryo meminta nomor telepon Sinta. "Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda, Sinta. Mungkin kita bisa bertemu lagi," ujarnya dengan senyum yang menawan. Sinta merasa terkejut, tetapi dia tidak bisa menolak. Dia memberikan nomor teleponnya dengan harapan bahwa ini bukanlah pertemuan terakhir mereka. Beberapa hari setelah pernikahan, Sinta menerima telepon dari Pak Wiryo. Dia mengundang Sinta untuk makan malam di rumahnya. Sinta merasa gugup, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Pak Wiryo dan kehidupannya yang glamor. Malam itu, Sinta mengenakan gaun terbaik yang dimilikinya, meskipun masih jauh dari kesan mewah. Saat tiba di rumah Pak Wiryo, Sinta terpesona oleh kemewahan yang ada di sekelilingnya. Rumah itu besar dan indah, dikelilingi taman yang rimbun. Pak Wiryo menyambutnya dengan hangat dan mengajaknya masuk. Mereka duduk di meja makan yang dihiasi dengan makanan lezat. Sinta merasa terhormat bisa berada di sana, tetapi di saat yang sama, dia merasa canggung. Selama makan malam, mereka berbincang tentang banyak hal. Pak Wiryo menceritakan tentang perjalanan hidupnya, bagaimana dia membangun bisnisnya dari nol, dan tantangan yang dihadapinya. Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita inspiratifnya. Dia merasa terhubung dengan Pak Wiryo, seolah-olah ada benang merah yang mengikat mereka. Setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Pak Wiryo menatap Sinta dengan penuh perhatian. "Sinta, saya tahu kita memiliki perbedaan usia yang besar, tetapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita," katanya dengan tulus. Sinta merasa jantungnya berdebar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, dia merasa terpesona oleh perhatian Pak Wiryo, tetapi di sisi lain, dia juga merasa ragu. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka semakin sering. Sinta mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Pak Wiryo. Dia menyadari bahwa cinta tidak hanya tentang fisik,
tetapi juga tentang kedalaman emosional. Pak Wiryo selalu memperlakukan Sinta dengan hormat dan kasih sayang, membuatnya merasa istimewa. Sinta merasa nyaman dan aman di samping Pak Wiryo, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman, Pak Wiryo berhenti dan menatap Sinta dengan serius. "Sinta, saya ingin mengajak Anda untuk menikah," katanya dengan suara lembut. Sinta terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perasaannya akan berujung pada pernikahan. Di satu sisi, dia merasa bahagia, tetapi di sisi lain, dia juga merasa ragu. "Pak Wiryo, saya tidak tahu," jawabnya dengan suara bergetar. Pak Wiryo tersenyum lembut. "Saya mengerti bahwa ini adalah keputusan besar. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu mencintai dan menghormati Anda. Saya ingin kita membangun kehidupan bersama," ujarnya. Sinta merasa terharu. Dia melihat ketulusan di mata Pak Wiryo, dan hatinya mulai melunak. Setelah beberapa hari berpikir, Sinta akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran Pak Wiryo. Dia menyadari bahwa cinta tidak mengenal usia, dan dia ingin menjalani hidupnya bersama pria yang telah membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Pernikahan mereka diadakan dengan meriah, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Momen ini diwarnai dengan harapan dan ketegangan, menciptakan suasana yang penuh emosi. Saat Sinta melangkah ke altar, dia merasakan campur aduk antara bahagia dan gugup. Pak Wiryo menunggu di depan altar dengan senyum lebar, dan saat mata mereka bertemu, Sinta merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Dengan suara lembut, mereka mengucapkan janji suci di hadapan keluarga dan teman-teman. Sinta merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah sedrastis ini. Ketika mereka saling bertukar cincin, Sinta merasakan harapan dan cinta yang mengalir di antara mereka. Pernikahan mereka bukan hanya sekadar ikatan dua orang, tetapi juga penggabungan dua dunia yang berbeda. Sinta dan Pak Wiryo, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, kini bersatu dalam cinta yang tulus. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tantangan serta kebahagiaan menanti di depan. Setelah pernikahan yang megah, Sinta memasuki fase baru dalam hidupnya. Dia kini menjadi istri Pak Wiryo, seorang pria kaya raya yang jauh lebih tua. Kehidupan barunya dipenuhi dengan kemewahan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, Sinta merasakan campur aduk antara kebahagiaan dan ketidakpastian. Hari-hari pertama setelah pernikahan, Sinta tinggal di rumah besar Pak Wiryo yang dikelilingi oleh taman yang indah. Rumah itu memiliki segala fasilitas yang bisa dibayangkan. Kolam renang, ruang gym, dan perpustakaan pribadi yang penuh dengan buku-buku. Sinta merasa terpesona, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa asing. Dia harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang jauh berbeda dari yang dia jalani sebelumnya. Pak Wiryo, dengan sabar, membimbing Sinta dalam menjalani kehidupan barunya. Dia memperkenalkan Sinta kepada teman-teman dan kolega bisnisnya, yang semuanya berasal dari kalangan atas. Sinta merasa canggung di awal, tetapi Pak Wiryo selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan dorongan. Dia mengajarkan Sinta cara bergaul dengan orang-orang kaya, bagaimana berbicara dengan percaya diri, dan cara berpakaian yang sesuai dengan status sosial mereka. Suatu malam, Pak Wiryo mengundang beberapa teman dekatnya untuk makan malam di rumah. Sinta merasa gugup, tetapi Pak Wiryo meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat para tamu tiba, Sinta mengenakan gaun malam yang indah, hasil pilihan Pak Wiryo. Dia merasa cantik dan percaya diri, tetapi tetap saja, ada rasa cemas di dalam hatinya. Makan malam dimulai dengan suasana yang hangat. Sinta berusaha untuk terlibat dalam percakapan, meskipun kadang-kadang dia merasa kesulitan untuk mengikuti topik yang dibahas. Namun, Pak Wiryo selalu membantunya, mengarahkan percakapan agar Sinta bisa ikut berpartisipasi. Dia merasa beruntung memiliki suami yang begitu perhatian. Selama makan malam, Sinta melihat bagaimana Pak Wiryo berinteraksi dengan teman-temannya. Dia sangat karismatik, mampu membuat semua orang tertawa dan merasa nyaman. Sinta merasa bangga bisa menjadi istrinya, tetapi di sisi lain, dia juga merasa cemas tentang bagaimana orang lain memandangnya. Apakah mereka akan menerima dia, gadis sederhana dari desa, sebagai istri Pak Wiryo? Setelah makan malam, mereka pindah ke ruang tamu untuk menikmati minuman.
Sinta duduk di samping Pak Wiryo, yang dengan lembut menggenggam tangannya. Dia merasa tenang saat berada di dekat suaminya. Namun, saat percakapan berlanjut, Sinta mendengar bisikan-bisikan di antara tamu-tamu yang mengomentari pernikahan mereka. Beberapa dari mereka tampak skeptis, mempertanyakan keputusan Pak Wiryo untuk menikahi gadis muda seperti Sinta. Mendengar hal itu, hati Sinta terasa berat. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya, tetapi Pak Wiryo bisa merasakannya. Dia menatap Sinta dengan lembut dan berkata, "Jangan khawatir tentang apa yang mereka katakan. Yang terpenting adalah kita saling mencintai dan saling mendukung." Kata-kata Pak Wiryo memberikan sedikit ketenangan bagi Sinta. Dia berusaha untuk tidak memikirkan komentar negatif dan fokus pada hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, Sinta mulai merasa lebih nyaman dengan kehidupan barunya. Dia belajar untuk menikmati kemewahan dan keindahan yang ada di sekelilingnya. Sinta dan Pak Wiryo sering menghabiskan waktu bersama, menjelajahi tempat-tempat baru, dan menikmati momen-momen kecil yang membuat mereka semakin dekat. Suatu akhir pekan, Pak Wiryo mengajak Sinta untuk berlibur ke pantai. Mereka menginap di sebuah villa mewah yang menghadap ke laut. Sinta merasa sangat bahagia, merasakan angin laut yang segar dan suara ombak yang menenangkan. Di pantai, mereka berjalan berdua, menikmati keindahan alam. Pak Wiryo menggenggam tangan Sinta, dan dia merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Saat matahari terbenam, mereka duduk di tepi pantai, menyaksikan langit yang berubah warna menjadi oranye dan merah. Dalam momen itu, Sinta merasa terhubung dengan Pak Wiryo lebih dari sebelumnya. "Ini adalah salah satu momen terindah dalam hidupku," kata Sinta dengan tulus. Pak Wiryo menatapnya dengan penuh kasih. "Aku juga merasakannya, Sinta. Kamu telah membawa kebahagiaan ke dalam hidupku," jawabnya. Sinta merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia menyadari bahwa cinta mereka semakin dalam, meskipun ada perbedaan usia yang mencolok. Namun, tidak semua berjalan mulus. Sinta masih merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Beberapa teman dan keluarga Sinta tidak setuju dengan pernikahan mereka. Mereka menganggap Sinta hanya tertarik pada kekayaan Pak Wiryo. Meskipun Sinta berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, kadang-kadang komentar-komentar tersebut menghantuinya. Suatu malam, setelah menerima telepon dari ibunya yang mengungkapkan kekhawatiran tentang pernikahannya, Sinta merasa sangat tertekan. Dia duduk di teras, merenung, ketika Pak Wiryo datang dan duduk di sampingnya. "Ada apa, Sinta? Kamu terlihat tidak bahagia," tanyanya dengan lembut. Sinta menghela napas panjang. "Aku hanya merasa bingung, Pak. Kadang-kadang aku merasa orang-orang di sekitarku tidak menerima kita. Mereka berpikir aku hanya menikahimu karena harta," ungkapnya dengan suara bergetar. Pak Wiryo menatapnya dengan serius. "Sinta, aku tahu bahwa cinta kita tulus. Jangan biarkan pendapat orang lain mempengaruhi perasaanmu. Yang terpenting adalah kita saling mencintai dan saling mendukung." Kata-kata Pak Wiryo memberikan semangat baru bagi Sinta. Dia menyadari bahwa cinta mereka adalah hal yang paling berharga, dan dia tidak boleh membiarkan keraguan orang lain merusak kebahagiaan mereka. Sejak saat itu, Sinta bertekad untuk lebih percaya diri dalam hubungan mereka. Hari-hari berlalu, dan Sinta semakin menemukan kenyamanan dalam perannya sebagai istri Pak Wiryo. Dia mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan bisnis suaminya, membantu mengorganisir acara amal dan pertemuan bisnis. Sinta merasa bangga bisa berkontribusi dan menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang gadis muda yang menikahi pria kaya, tetapi juga seorang wanita yang memiliki kemampuan dan ambisi. Suatu malam, saat mereka menghadiri acara amal, Sinta melihat betapa dihormatinya Pak Wiryo di kalangan teman-temannya. Dia merasa bangga bisa berdiri di samping suaminya, yang begitu dihargai dan dicintai oleh banyak orang. Sinta menyadari bahwa dia tidak hanya menikahi seorang pria kaya, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Setelah acara selesai, Pak Wiryo memuji Sinta atas kontribusinya. "Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa malam ini, Sinta. Aku sangat bangga padamu," katanya dengan senyum lebar. Sinta merasa hatinya berbunga-bunga mendengar pujian itu. Dia menyadari bahwa dia telah menemukan tempatnya di dunia baru ini, dan cinta mereka semakin kuat. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Sinta masih merindukan keluarganya. Dia sering mengingat masa-masa sederhana di desa, saat dia bermain dengan teman-temannya dan membantu orang tuanya.
Suatu hari, dia memutuskan untuk mengajak Pak Wiryo mengunjungi keluarganya di desa. Dia ingin memperkenalkan suaminya kepada orang tuanya dan menunjukkan bahwa dia bahagia dengan hidupnya sekarang. Ketika mereka tiba di desa, Sinta merasa campur aduk. Dia senang bisa kembali ke tempat yang penuh kenangan. Tetapi dia juga merasa cemas tentang bagaimana orang tuanya akan menerima Pak Wiryo. Namun, saat mereka tiba di rumah, orang tua Sinta menyambut mereka dengan hangat. Meskipun awalnya terkejut melihat suami Sinta yang jauh lebih tua, mereka segera menyadari betapa bahagianya Sinta. Pak Wiryo berbicara dengan ramah kepada orang tua Sinta, menunjukkan rasa hormat dan perhatian yang tulus. Sinta melihat bagaimana orang tuanya mulai menerima Pak Wiryo, dan hatinya terasa lega. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa, dan Sinta merasa seolah-olah dua dunia yang berbeda kini bersatu. Saat malam tiba, Sinta duduk di teras rumah bersama Pak Wiryo, menikmati suasana tenang desa. Dia merasa bahagia bisa berbagi momen ini dengan suaminya. "Terima kasih telah datang ke sini, Pak. Ini sangat berarti bagiku," kata Sinta dengan tulus. Pak Wiryo tersenyum dan menggenggam tangan Sinta. "Aku akan selalu ada untukmu, Sinta. Kita akan menghadapi segala tantangan bersama." Malam itu, Sinta merasa lebih yakin tentang pernikahannya. Dia menyadari bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang akan membawa mereka melewati segala rintangan. Dengan semangat baru, Sinta siap untuk menjalani kehidupan barunya bersama Pak Wiryo, penuh dengan cinta dan harapan. Setelah menghabiskan waktu di desa, Sinta dan Pak Wiryo kembali ke kehidupan mereka di kota. Kembali ke rumah besar yang dikelilingi oleh taman indah, Sinta merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Kunjungan ke desa telah menguatkan ikatan mereka, dan Sinta menyadari bahwa cinta mereka telah tumbuh lebih dalam dari sebelumnya. Dia merasa beruntung memiliki suami yang begitu pengertian dan penuh kasih. Hari-hari berlalu, dan Sinta semakin terlibat dalam kegiatan sosial dan bisnis suaminya. Dia mulai merencanakan acara amal dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas. Sinta merasa senang bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, dan Pak Wiryo selalu mendukungnya. Dia melihat betapa bahagianya Sinta saat membantu orang lain, dan itu membuatnya semakin mencintai istrinya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Sinta mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan yayasan sosial. "Pak, aku ingin membantu anak-anak yang kurang beruntung. Aku ingin memberikan mereka pendidikan yang layak," katanya dengan semangat. Pak Wiryo menatapnya dengan bangga. "Itu ide yang luar biasa, Sinta. Aku akan membantumu mewujudkannya," jawabnya. Dengan dukungan Pak Wiryo, Sinta mulai merencanakan yayasan tersebut. Dia mengumpulkan dana, mencari relawan, dan merancang program-program yang akan membantu anak-anak di daerah mereka. Sinta merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar, dan dia bertekad untuk membuat perbedaan. Namun, di tengah kesibukan itu, Sinta juga menyadari bahwa dia harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Dia tidak ingin mengabaikan Pak Wiryo, yang selalu ada untuknya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Sinta pulang ke rumah dan menemukan Pak Wiryo sedang menunggu di ruang tamu dengan segelas anggur. "Sinta, aku tahu kamu sangat sibuk dengan yayasanmu, tetapi aku ingin kita juga menghabiskan waktu bersama," katanya dengan lembut. Sinta merasa bersalah. "Maafkan aku, Pak. Aku terlalu fokus pada pekerjaan," jawabnya. Pak Wiryo tersenyum. "Aku bangga padamu, tetapi kita juga perlu merayakan cinta kita. Mari kita pergi makan malam bersama." Mereka pergi ke restoran favorit mereka, tempat yang selalu membuat Sinta merasa istimewa. Saat mereka duduk di meja, Pak Wiryo memandang Sinta dengan penuh kasih. "Kamu tahu, Sinta, aku tidak hanya mencintaimu karena apa yang kamu lakukan, tetapi juga karena siapa dirimu. Kamu adalah cahaya dalam hidupku," ujarnya. Sinta merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia menyadari bahwa cinta mereka bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di taman. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin romantis. Pak Wiryo menggenggam tangan Sinta, dan mereka berbicara tentang impian dan harapan masa depan. Sinta merasa nyaman dan aman di samping suaminya, dan dia tahu bahwa mereka akan menghadapi segala tantangan bersama. Namun,
Tidak semua orang di sekitar mereka menerima pernikahan mereka dengan baik. Beberapa teman dan keluarga masih skeptis, mempertanyakan keputusan Sinta untuk menikahi pria yang jauh lebih tua. Meskipun Sinta berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, kadang-kadang komentar-komentar tersebut menghantuinya. Dia merasa tertekan, tetapi Pak Wiryo selalu ada untuk mendukungnya. Suatu hari, saat Sinta sedang berbicara dengan ibunya di telepon, ibunya mengungkapkan kekhawatiran tentang pernikahan mereka. "Sinta, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Apakah kamu benar-benar bahagia?" tanyanya. Sinta merasa hatinya berat. "Ibu, aku bahagia. Pak Wiryo mencintaiku dan selalu mendukungku. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang orang lain," jawabnya dengan tegas. Setelah percakapan itu, Sinta merasa lebih yakin tentang pilihannya. Dia menyadari bahwa cinta mereka adalah hal yang paling berharga, dan dia tidak boleh membiarkan keraguan orang lain merusak kebahagiaan mereka. Dia bertekad untuk membuktikan bahwa cinta mereka adalah cinta sejati yang tidak mengenal batasan usia. Beberapa bulan kemudian, yayasan yang didirikan Sinta mulai berjalan dengan baik. Dia berhasil mengumpulkan dana dan merekrut relawan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Sinta merasa bangga melihat dampak positif yang dihasilkan dari kerja kerasnya. Pak Wiryo selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan dorongan. Dia merasa beruntung memiliki suami yang begitu pengertian dan penuh kasih. Suatu malam, saat mereka merayakan keberhasilan yayasan, Sinta dan Pak Wiryo duduk di teras, menikmati suasana malam yang tenang. "Aku tidak bisa percaya betapa jauh kita telah melangkah, Pak. Terima kasih telah selalu mendukungku," kata Sinta dengan tulus. Pak Wiryo tersenyum. "Aku akan selalu ada untukmu, Sinta. Kita adalah tim yang hebat." Malam itu, Sinta merasa lebih yakin tentang masa depannya. Dia tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh dan berkembang. Mereka telah melewati banyak rintangan, tetapi cinta mereka selalu menjadi kekuatan yang mengikat mereka. Sinta menyadari bahwa pernikahan mereka bukan hanya tentang dua orang, tetapi juga tentang saling mendukung dan membangun masa depan bersama. Seiring berjalannya waktu, Sinta dan Pak Wiryo semakin dekat. Mereka berbagi momen-momen kecil yang membuat hidup mereka lebih berarti. Sinta belajar untuk menghargai setiap detik yang mereka habiskan bersama, dan Pak Wiryo selalu berusaha untuk membuat Sinta merasa istimewa. Dia mengajaknya berlibur, merayakan ulang tahun, dan bahkan hanya sekadar menonton film di rumah. Suatu malam, saat mereka menonton film di ruang tamu, Pak Wiryo tiba-tiba berhenti dan menatap Sinta dengan serius. "Sinta, aku ingin kita memiliki anak," katanya. Sinta terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan membahas hal itu. "Pak, aku tidak tahu. Apakah kita siap?" tanyanya dengan ragu. Pak Wiryo menggenggam tangan Sinta. "Aku tahu ini adalah keputusan besar, tetapi aku percaya kita bisa melakukannya bersama. Kita memiliki cinta yang kuat, dan aku yakin kita akan menjadi orang tua yang baik," ujarnya. Sinta merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia menyadari bahwa mereka telah membangun fondasi yang kuat dalam hubungan mereka, dan memiliki anak adalah langkah selanjutnya. Setelah banyak diskusi dan pertimbangan, Sinta akhirnya setuju untuk mencoba memiliki anak. Dia merasa bersemangat dan penuh harapan. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka sebagai orang tua, membayangkan bagaimana kehidupan mereka akan berubah. Sinta merasa bahagia, mengetahui bahwa cinta mereka akan terus tumbuh dan berkembang. Beberapa bulan kemudian, Sinta merasa ada perubahan dalam tubuhnya. Dia melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif. Sinta merasa campur aduk antara bahagia dan cemas. Dia segera memberitahu Pak Wiryo, yang langsung tersenyum lebar. "Kita akan menjadi orang tua, Sinta. Ini adalah berita yang luar biasa," teriaknya dengan penuh kegembiraan.